Cek, halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zaufandia menghajar seluruh mereka yang ada di sekte Moche dan tidak meninggalkan satu orang pun. Zaufandia memusnahkan sekte Moche dengan tangannya sendiri karena bagi dirinya sekte Moche tidak ada lagi artinya jika tanpa ada Paman Yuan di dalamnya. Dan berita kehancuran dari sekte Moche dan juga sekte binatang buas juga telah sampai kepada keluarga Luo yang tentunya itu juga sangat mengejutkan bagi mereka semua. Mereka menganggap kalau ini benar-benar adalah berkah yang ditinggalkan oleh Zaufan karena mereka masih berpikir kalau saat ini Zaufandia sudah almarhum. Sedangkan di sudut lainnya, beberapa hari kemudian di area perbatasan yang dimiliki oleh sekte Xuantian, ada seseorang yang datang menembus penghalang sekte yang membuat mereka, para murid-murid yang berjaga, mereka pun datang untuk dapat memeriksa siapa yang berani menembus penghalang sekte mereka. Di sini mereka terlihat sangat waspada terhadap seseorang yang telah menerobos penghalang sekte mereka. Namun, dari kejauhan mereka juga dapat melihat kalau ternyata itu adalah ulah dari seorang pria berjubah hitam yang datang mendekati mereka semua. Melihat ada seseorang yang datang menembus penghalang sekte membuat mereka, para penjaga, mereka pun kesal dan juga berujar, "Kau sungguh sangat berani menembus penghalang sekte kami," ucap dari seorang penjaga yang mencoba untuk dapat menakut-nakuti Kang Jaopan. Namun untuk Zaufan, dia nggak peduli dengan ucapan dari para penjaga yang tidak berguna itu. Bahkan dia terus melangkah maju mendekati mereka semua yang membuat para penjaga mereka semua panik dong ketika Zaufan mendekati mereka. Mereka juga bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan karena saat ini mereka cuma ada di ranah Tian Xuan, sedangkan yang ada di depan sana adalah orang yang memiliki aura dengan setara mereka yang ada di ranah virtual, dan hanya para tetua dan juga masa sekte lah yang dapat dibandingkan dengan mereka, pikir dari para penjaga. Di sini para penjaga mereka mencoba untuk dapat mengulur waktu sampai para tetua pun datang dan terus memberikan sebuah peringatan kepada sosok berjubah hitam untuk tidak mendekati tempat mereka lebih jauh lagi. Di sini mereka memberikan sebuah peringatan jika saja para tetua telah datang maka sosok pria berjubah itu maka dia akan mendapatkan bayaran yang sangat-sangat mahal karena para tetua dan juga master sekte mereka sangat-sangat kuat dan ahli yang tidak tertandingi, dan jika terus maju maka itu hanya akan menjadi masalah bagi pria berjubah itu, ucap dari para penjaga. Namun untuk Zaufan, dia terus berjalan mendekati mereka semua yang membuat para penjaga mereka tambah panik. Dia berpikir kalau sepertinya pria berjubah itu memang memiliki niat yang tidak baik. Namun tak lama setelahnya rombongan para tetua mereka pun datang. Di sini kedatangan dari para tetua tentunya membuat para penjaga mereka semua sangat senang dan mulai kembali dapat beromong besar. Di sini mereka mengatakan kalau mereka telah sebelumnya memberikan sebuah peringatan, namun ternyata tidak diindahkan, dan sekarang tetua dan juga master sekte kami telah datang dan tidak akan mungkin dapat melepaskanmu dengan mudah, ucap dari para penjaga. Namun untuk para tetua setelah mereka datang, di sini mereka juga tidak langsung menyerang Zaufan. Mereka mengelilingi Zaufan dan bertanya dengan sangat-sangat sopan, "Tuan, apa yang telah membawamu datang ke sekte Xuantian kami?" ucap dari master sekte. Di sini master sekte Xuan dia sangat sopan karena dia tahu sosok yang ada di depannya bukanlah orang biasa karena dapat menembus penghalang sekte yang telah diperkuat dengan batu roh suci, yang artinya sosok ini bukanlah sosok yang dapat ia abaikan begitu saja. Oleh sebab itulah mereka harus berhati-hati. Di sini master sekte Xuan dia pun takut kalau kejadian serupa terjadi seperti ketika mereka meremehkan Gus Santong beberapa waktu lalu. Kecil-kecil sekte mereka hampir musnah. Sedangkan Lu Zaufan melihat master sekte datang membuatnya pun berujar, "Master sekte Xuan, lama kita tidak berjumpa," ucap dari Zaufan yang melepaskan tudung palanya, yang tentunya itu juga mengejutkan bagi master sekte Xuan. Dia terlihat sangat-sangat marah ketika dia menyadari kalau ternyata yang datang itu adalah Zaufan. Di sini master sekte dia sangat-sangat murka dan dia bertanya, Kau masih hidup?" ucap dari master sekte Xuan yang membuat Zaufan dia mengatakan kalau dirinya tentunya masih hidup karena ini bukanlah kali pertama aku ada di ambang kehancuran, ucap dari Zaufan. Di sini Zaufan dia juga mengatakan kedatangan dari dirinya harusnya master sekte Xuan dia sudah tahu apa niat dari dirinya, yang membuat master sekte Xuan dia pun tahu kalau tujuan Zaufan adalah untuk balas dendam, dan hal itu pun dibenarkan oleh Zaufan yang membuat master sekte Xuan dia pun tertawa. Di sini master sekte Xuan dia pun mengatakan kalau Zaufan ingin balas dendam dan itu adalah sesuatu yang sungguh sangat mengejutkan. "Memangnya kau punya nyali? Kalau yang telah menyebabkan kehancuran dari putra aku," ucap dari master sekte Xuan, dan hal itu pun tidak dibantah oleh Zaufan. Di sini Zaufan dia mengatakan kalau seorang pria dia harus bertanggung jawab atas apa tindakan yang telah ia lakukan dan dia tidak pernah menyangkalnya.
Bahkan saat ini Zaufan dia juga membiarkan jika saja Master Sekte Shuan ingin balas dendam kepada dirinya. Aku akan menghadapimu secara langsung. Tapi di sini Zaufan dia sangat marah ketika ternyata Master Sekte Shuan dia bersekongkol dengan Wu Yue untuk dapat menyingkirkan orang lain, menyingkirkan tetua agung yang dimiliki oleh Sekte Moche. Dan tetua agung itu adalah orang yang telah memberikan pencerahan kepada dirinya hingga membuat Zaufan dia sangat-sangat murka. Namun melihat Zaufan yang sangat-sangat marah seperti itu membuat Master Sekte Shuan dia pun senang dan dia pun mengatakan kepada Zaufan kalau sepertinya Zaufan telah merasakan rasa sakit yang telah ia rasakan, kehilangan sosok yang sangat-sangat dekat dengan mereka. Di sini Master Sekte Shuan dia juga tidak menyangka kalau ternyata Zaufan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tetua agung yang membuatnya pun sangat-sangat suka dan dia mengatakan jika saja dia tahu lebih awal tentang ini semua harusnya aku menyeret tubuhnya dan juga menghancurkannya dengan tanganku sendiri, ucap dari Master Sekte Shuan. Di sini Master Sekte Shuan dia mengatakan kalau murid yang tidak berguna adalah kesalahan dari guru yang tidak berguna. Dan di sini orang tua ini terus memberikan sebuah provokasi di mana dia mengatakan harusnya setiap amarah yang ia miliki yang harusnya diberikan kepada Zaufan, dia harusnya melampiaskan ini semua kepada master yang dimiliki oleh Zaufan. Dengan begitu harusnya ini semua jauh lebih baik, ucap dari Master Sekte Shuan yang membuat Zaufan dia sangat-sangat murka ketika dia terus diprovokasi oleh orang tua itu. Di sini orang tua ini dia mengatakan kalau dia akan melakukan pembalasan 100 kali lipat lebih banyak, menghajar tubuh orang tua itu bahkan ketika orang tua itu udah tidak ada lagi di dunia ini. Di sini Master Sekte Shuan dia kembali mengatakan kalau ini adalah balas dendam yang sangat-sangat. Bahkan dia mengatakan setelah dia menghancurkan Zaufan, dia akan menyeret Zaufan kembali ke Sekte Moche dan menggali tempat di mana Paman Yuan berada. Dan mengambil kembali tubuhnya dan mulai menghajarnya lagi, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan. Di sini orang tua ini dia mengatakan kalau ini adalah balas dendam yang harusnya ia lampiaskan kepada Zaufan untuk dapat melepaskan semua amarah yang ia miliki, yang membuat Zaufan yang mendengarnya dia pun muak. Dan dia pun mengatakan kalau awalnya dia datang ke tempat ini hanya ingin menghancurkan orang tua itu untuk dapat membalaskan dendamnya, tapi saat ini tidak, itu semua masih belum cukup. Di sini Zaufan dia mengatakan kalau dirinya tidak ada lagi alasan untuk dapat membiarkan Sekte Shuan Tian masih tetap ada. Dia akan memusnahkan tempat ini, ucap dari Zaufan yang membuat orang tua ini dia berujar, Zaufan, apakah kau pikir kau bisa melakukannya seorang diri? Ucap dari Master Sekte Shuan. Di sini Master Sekte Shuan dia mengatakan satu orang tidak akan mungkin dapat melakukan hal gila seperti itu. Sekalipun Zaufan dia juga membawa orang-orang yang tidak berguna seperti apa yang dibawa oleh Zaufan beberapa waktu lalu. Dan hal itu tidaklah berguna. Karena sejatinya memusnahkan sebuah sekte itu adalah sebuah hal yang tabu yang ada di wilayah barat. Dan jika kau melakukannya tentunya kau tidak akan mungkin lagi memiliki tempat untuk dapat berdiri selama hidupmu. Ucap dari Master Sekte Shuan. Tapi untuk Zaufan dia nggak peduli. Karena bagi dirinya aturan yang ada di wilayah barat bukanlah hal yang dapat membendung dirinya. Karena bagi wilayah barat aku sudah tidak ada lagi di dunia ini dan aku tidak peduli dengan itu semua. Di sini Zaufan dia pun melepaskan energi spiritual miliknya dan dia mengatakan kalau tidak satupun mereka yang berasal dari Sekte Shuan dapat melihat matahari besok. Ucap dari Zaufan yang kini melepaskan energi spiritual miliknya yang membuat Master Sekte Shuan dan juga yang lainnya mereka juga langsung menyerang karena Zaufan menghadapi Zaufan seorang diri, satu sekte lawan satu orang. Sedangkan di sudut lainnya, 3 bulan kemudian di kediaman dari Sekte Xuanlong di sini, kedua Supreme mereka mendapatkan kunjungan dari mereka orang-orang yang berasal dari Sekte Binatang Buas. Di sini Black Supreme dia pun bertanya apakah benar kehancuran dari Sekte Binatang Buas adalah ulah dari Sekte Moche, dan hal itu pun dibenarkan oleh mereka orang-orang yang berasal dari Sekte Binatang Buas. Di sini mereka meminta kepada kedua Supreme untuk menghukum Sekte Moche karena sebelumnya mereka mendapatkan sebuah permintaan dari Sekte Moche untuk dapat membantu mereka memusnahkan para pemberontak yang kabur ke wilayah Tianyu. Tapi ketika mereka sedang melakukan tugas mereka, ternyata mereka diserang dari belakang oleh Sekte Moche hingga membuat sekte mereka dimusnahkan. Dan mereka mengatakan kalau semua ini dilakukan oleh Sekte Moche secara diam-diam. Jika bukan begitu, bagaimana mungkin Sekte Moche dapat menembus penghalang sekte yang mereka miliki, dan tidak mungkin hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang biasa, ucap dari para penjaga. Dan di sini para penjaga mereka juga meminta keadilan yang akan diberikan oleh kedua Supreme untuk sekte mereka. Dan di sini mereka juga meminta keadilan dari kedua Supreme untuk sekte mereka, Sekte Binatang Buas, yang membuat Black Supreme dia sangat-sangat kesal. Wu Yue, aku secara pribadi mengirimkan sebuah peringatan kepada kau untuk tidak terlalu membuat masalah. Apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang telah terjadi di sektemu? Ucap dari Black Supreme. Di sini Black Supreme dia mengatakan kalau dirinya sebelumnya tutup mata ketika dia mencoba untuk dapat menyingkirkan tetua agungnya sendiri. Di sini Black Supreme dia nggak menyangka kalau ternyata Wu Yue dia sangat-sangat gila seperti itu. Namun di sini untuk White Supreme dia pun masih bertanya-tanya apakah benar ini semua ulah dari Sekte Moche. Walaupun memang Sekte Moche misalnya memiliki kemampuan untuk dapat melakukannya, tapi apakah mereka memiliki nyali untuk dapat melakukannya? Ucap dari White Supreme.
Di sini Wet Supreme dia juga mengatakan kalau di wilayah barat ada sebuah aturan khusus yang telah mereka buat bersama. Kalau perselisihan antar sekte tidak boleh sampai berakhir dengan kehancuran, kemusnahan dari sebuah sekte. Dan jika ada sekte yang melanggar aturan ini, maka sekte lainnya akan bekerja sama untuk dapat memusnahkan sekte yang telah terlibat masalah itu. Dan pertanyaannya, apakah sekte Moche berani melakukan hal gila itu? Ucap dari Wet Supreme. Tapi di sini Wet Supreme dia juga tidak habis pikir jika saja bukan sekte Moche yang melakukannya, lantas siapa yang melakukan ini semua? Apalagi hal itu dilakukan hanya dalam satu malam, yang membuat Wet Supreme dia pun bingung sebenarnya siapa yang melakukannya tanpa meninggalkan sebuah jejak. Ucap dari Wet Supreme yang membuat Black Supreme dia pun bertanya-tanya juga siapa dalang dibalik ini semua. Apakah ini semua adalah ulah dari mereka yang ada di wilayah tengah atau dan ginseng? Waduh, akan dibahas di part lanjutannya aja karena memang sudah mentok sama rawnya di sini doang. Dan itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you. Happy weekend untuk kita semua dan besok udah mulai gawe. Senin, Selasa, Rabu, Lebaran. Waduh. Hey guys, gue juga mau ngasih tahu kalau misalnya Devil Star itu mau gue lanjutin lagi. Menurut kalian gimana? Apakah gue bakal bikin lagi? Dilanjutkan atau gue remake dari awal aja karena pembawaan gue yang dulu itu rasa gue aneh. Gue baca dan gue denger lebay kali pembawaannya gue, apa sih aneh, menurut gue suaranya aneh. Atau mau gue lanjutin aja atau gue bikin ulang dari awal? Tolong ya, menurut pendapat kalian gimana? Thank you.